Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku remaja Masjid Al-Hasan yang berbahagia, mendekati suasana Hari Raya Idul Adha atau biasa kita kenal dengan Hari Raya Kurban ini, marilah kita merenungkan kembali mengenai hikmah di balik ibadah kurban ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita ibadah yang agung semata-mata bertujuan demi kebaikan kita untuk menyempurnakan ketakwaan serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian membesarkan nama Allah serta mengagungkannya atas segala hidayah yang telah diberikan kepada kamu, supaya kalian dapat menjadi orang-orang yang bersyukur. Khususnya dalam masalah ibadah kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah yang agung ini sebagai ibadah yang di dalam ayat Al-Quran disandingkan dengan ibadah sholat, yakni ibadah terbesar dalam Islam. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat karena Allah, berkurbanlah, sembelihlah sembelihanmu karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, kurbanku di jalan Allah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dengan digandengkannya kedua ibadah yang besar ini menunjukkan bahwa berkurban, menyembelih sembelihan di jalan Allah hanya untuk Allah merupakan ibadah yang mengandung pengorbanan yang sangat besar. Ibadah yang mengandung upaya manusia untuk mewujudkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan hakikat hikmah disyariatkannya ibadah kurban untuk mewujudkan ketulusan, keikhlasan, dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darah maupun daging-daging yang kita sembelih, karena Allah tidak membutuhkan hal tersebut. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah yakni ketakwaan yang berasal dari dalam hati kita. Di sini juga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang lain dari surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah Allah untuk menyembelih di jalan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang berada di dalam hati kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Allah memerintahkan kita berkurban bukan untuk menghabiskan harta kita, bukan untuk menghambur-hamburkan harta kita, dan juga bukan untuk menjadikan harta kita habis dengan menyembelih sembelihan, kemudian kita bagi-bagikan kepada orang miskin, serta kita makan untuk diri kita sendiri. Akan tetapi makna berkurban yang sesungguhnya yaitu untuk mengorbankan apa yang paling berharga menurut diri kita dari dunia ini dengan mendahulukan
rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna berkurban di sini yaitu berjuang menundukkan hawa nafsu kita untuk membuktikan keikhlasan kita, kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah terbesar disyariatkannya berkurban, untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, kemudian mengorbankan segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa kita demi mendahulukan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut merupakan sifat utama hamba-hamba yang akan menerima dan mendapatkan surga Allah kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut kepada Allah dan menundukkan hawa nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala jadikan surga sebagai tempat kembalinya kelak. Maka mudah-mudahan suasana berkurban yang telah kita rasakan saat ini dapat terus membangkitkan semangat kita untuk selalu membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Demikianlah hikmah terbesar yang kita ambil di balik ibadah kurban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketakwaan yang hakiki dalam hati kita. Semoga Allah senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita semua untuk selalu menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah, untuk meraih ketakwaan dan kesempurnaan iman di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi